Santa Claus is coming to town. He's Making a list, checking it twice. Who's naughty and nice? Santa Claus is coming to town. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya tetap luar biasa, fantastis. Nah adik-adik, karena kita sudah mempersiapkan diri kita, mari kita bangkit berdiri, pasukan Yesus siap. Nah kita menyanyi dari lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia, dilanjut dengan I Love You Jesus. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan kiranya mau memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di akalku, ada di hidupku, yang terus tumbuh, sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua.
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, siapkan Alkitabnya adik-adik dan kita akan berdoa. Sudah duduk manis? Ya? Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi kami, turunkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya apa yang Kakak Layan menceritakan tentang firman-Mu, agar kami adik-adik-Mu dapat mengerti dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita pada saat ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Hai adik-adik, apa kabar? Tadi kita baru saja membaca firman yang merupakan surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Sebelum Kakak Yudit menceritakan lebih jauh, Kakak Yudit akan mulai dengan satu cerita. Nah, cerita ini Kakak Yudit akan menceritakan tentang dua orang. Yang pertama namanya Kori. Dia adalah orang yang kaya raya. Dia punya segala-galanya. Kuota internetnya tidak habis-habis. Tetapi adik-adik, sayangnya si Kori ini agak sulit untuk menolong orang lain. Dia tidak mau membantu sesamanya. Saat teman-temannya susah, dia kurang peduli dengan teman-temannya. Nah, yang satu lagi namanya Mike. Mike ini orangnya susah. Dia apa adanya. Tetapi saat teman-temannya membutuhkan bantuan, Mike pasti yang paling pertama menolong. Saat teman-temannya kesusahan, Mike pasti membantu dengan segenap hatinya. Nah,
Adik-adik, jemaat di Korintus sama seperti si Kori ini. Kalau adik-adik masih ingat pembacaan minggu lalu, jemaat di Korintus itu merupakan daerah pelabuhan, tempat orang singgah dan tempat orang berjual beli. Jadi di Korintus orang-orang itu sejahtera, kaya-kaya dan punya semuanya. Tetapi sayangnya jemaat di Korintus itu lupa untuk peduli terhadap sesamanya. Mereka termasuk sulit untuk membantu orang-orang di sekelilingnya. Karena itu, firman kita pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk mereka harus belajar menolong sesamanya, harus peduli dan berbagi dengan sesamanya. Dan di firman pada hari ini, Rasul Paulus mengambil contoh jemaat di Makedonia. Nah, jemaat di Makedonia ini adik-adik sama seperti si Mike tadi. Mereka itu miskin, mereka itu sulit, mereka itu banyak sekali pergumulan. Tapi justru di saat kesusahan mereka malah memberi dirinya untuk menolong, untuk melayani semua orang di sekelilingnya. Melalui keberadaan yang ada pada jemaat di Makedonia, mereka berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan membantu semua orang di sekelilingnya. Luar biasanya jemaat di Makedonia, sampai dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjadi contoh untuk mengajarkan jemaat-jemaat di Korintus agar jemaat yang kaya di Korintus ini belajar untuk memberi, belajar untuk berbagi, belajar untuk menolong orang-orang di sekelilingnya. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang Kakak Yudi tanya sama adik-adik, kira-kira kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, contoh seperti apa yang mau kita ikuti? Contoh seperti jemaat Korintus atau seperti jemaat di Makedonia? Atau contoh seperti Kori atau seperti Mike? Ayo. Iya, Kakak Yudit setuju sekali sama adik-adik. Betul sekali. Kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan harus meneladani dan berperilaku seperti jemaat di Makedonia ini, yang selalu setia memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Nah, satu lagi sosok yang merupakan contoh yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus adalah satu sosok yang sudah memberikan seluruh dirinya untuk kita semua manusia. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Iya, benar sekali adik-adik. Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita peringati kelahirannya merupakan satu sosok luar biasa yang merupakan contoh nyata pelayanan yang luar biasa, kasih yang luar biasa untuk sesama. Dan karena Tuhan Yesus yang luar biasa sudah begitu mengasihi jemaat di Korintus, maka Rasul Paulus mengingatkan sudah sepatutnya lah jemaat di Korintus belajar untuk memberikan yang terbaik juga dari apa yang mereka miliki. Sudah sepatutnya lah jemaat di Korintus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sekelilingnya. Nah, adik-adik, begitu pula dengan kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, kita pun harus mengasihi sesama kita, membantu sesama kita, membantu keluarga kita dan memberikan yang terbaik. Contohnya, kalau di rumah mama sedang masak, terus rumah berantakan, ya adik-adik bantu mamanya untuk membersihkan. Terus kalau adik-adik bermain dengan teman-teman, jangan rebut-rebutan, harus saling berbagi. Terus apalagi contohnya ya, misalnya adik-adik punya kue kesukaannya adik-adik, tapi cuma sedikit. Nah,
Kalau ada kakak di rumah, ada adik di rumah, harus kita bagi kuenya supaya dinikmati bersama-sama. Nah, ada satu hal lagi adik-adik, hal kecil yang kita lakukan tetapi sangat besar kuasanya. Apakah itu? 1, 2, 3. Doa. Benar sekali adik-adik, doa. Saat adik-adik rindu untuk membantu orang lain, tetapi adik-adik tidak bisa karena terbatas, maka angkat hatinya adik-adik, doakan orang tersebut. Karena saat adik-adik mendoakan orang tersebut, Tuhan akan menurunkan pertolongan untuk orang yang adik-adik doakan. Doa adik-adik akan sangat besar kuasanya. Jadi, saat kita mau menolong sesama, saat kita mau berbagi untuk sesama, tidak perlu kita harus kaya dulu, tidak perlu kita harus punya segalanya. Hanya beri saja yang terbaik dari apa yang kita miliki, karena itu saja sudah sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik, demikianlah perenungan firman kita pada hari ini. Mari sama-sama mulai sekarang kita ringan tangan untuk membantu teman-teman, ringan tangan untuk membantu keluarga kita di rumah dan sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Barusan kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan yang terambil dari mana? Ya, dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1-9. Nah, ceritanya tadi kita diingatkan kembali agar kita selalu berbagi ya. Jadi jemaat Korintus diingatkan untuk dia harus kembali mengingat bahwa kita harus saling membagi. Nah, aktivitas kita hari ini seperti yang adik-adik lihat ya, anak-anakku lihat ini ada contoh santai-santai ya, ada yang warna hijau, warna biru, warna merah, ada kuning ya. Kenapa kok santai ya Bunda? Ya, karena kita sudah mendekati bulan apa? Ya betul, bulan Desember. Kalau bulan Desember itu kita ingat satu hari apa coba? Ya betul, hari Natal ya. Hari Natal akan kita rayakan bersama. Aktivitas kita hari ini kita membutuhkan alat-alat yang kita butuhkan. Ada kertas origami ya. Bagi yang punya origami boleh dipakai kertas origaminya ya. Warna apa saja boleh. Boleh merah, boleh biru, boleh hijau sesuai dengan kesukaan warnanya adik-adik ya. Habis itu kalau enggak punya kertas origami Kak, boleh kertas HVS ya. HVS warna boleh ya. Kalau enggak punya yang warna, mau yang putih juga enggak apa-apa ya. Ada pensil warna, ada spidol hitam, spidol merah, cutter atau gunting ya juga bisa, dan double tip. Ya. Langkah pertama, yang tidak punya kertas origami, Bunda mau praktekkan pakai kertas HVS saja ya. Nah, kita harus ambil kertas HVS ini, kita bentuk menjadi persegi 4 sama sisinya ya. Caranya bagaimana? Ya, kita lipat dia dari ujung kanan, kita lipat sejajar dengan sisi sebelah kirinya. Ya, setelah itu yang lebihnya ini kita ratakan dengan sisi yang di bawah. Ya, kalau sudah sama seperti ini, ya,
Lalu kita akan potong yang lebihnya ini ya. Bisa pakai cutter atau pakai gunting. Buat adik-adik yang masih kecil, minta tolong kakaknya, minta tolong papa, mama, atau oma, opanya ya. Jangan pegang cutter sendiri. Kita potong ya. Ya, setelah selesai ya, ini sudah sama sisinya semua ya. Nah, ada bekas lipatan kertas ini dari ujung kanan dan ujung kiri kita rapatkan ke dalam ya. Ya, seperti ini ya. Kita sudah rapatkan ke dalam, bentuknya seperti layang-layang ya. Yang paling bawah, sisi paling bawah ini, sudut paling bawah kita lipat ke atas sejajar dengan sudut yang paling atas, runcing yang paling atas ya. Oke, setelah itu kita turunkan kembali di garis tengah dari lipatan kertas tadi. Oke, kalau sudah, ambil sisi yang di tengah ini sejajar dengan kertas yang di bawahnya. Ini ada, ya, kertas yang tadi kita lipat ke sudut tengah ya, kita sejajarkan. Nah, sudah hampir selesai, ya, sudah hampir selesai topi Santa kita ya. Jadi nanti sisa sudut kanan dan sudut kiri kita lipat ke belakang. Ya, Santa kita sudah jadi. Ya, nanti bagi yang pakai kertas origami, ya, pakai kertas akan menghasilkan seperti ini ya, adik-adik. Seperti ini kertas origami ya. Kalau pakai kertas HVS, dia akan seperti ini. Jadi kita perlu warnai dengan pensil warna. Ya, kita kasih pensil warna merah di sini. Oke, kita warnai begini sampai rata. Setelah itu nanti akan jadi seperti ini, ya. Dan kita kasih nama. Contohnya di sini Aca, ya. Kasih Aca di sini. Nah, untuk membuat mata di sini, adik-adik minta tolong mama ya, mama punya enggak penutup LPG ya? Ini ada karetnya LPG ya. Jadi kita matanya pakai ini supaya bisa tepat bundanya nanti. Seperti contohnya kakak ini ya. Jadi diputar, ditaruh di sini, dicetak dulu. Kita bikin lingkaran ya. Kanan dan kiri harus seimbang. Ya. Kalau sudah, kita kasih rata matanya. Ya. Begitu juga dengan bibirnya. Bibirnya kita pakai spidol warna merah ya. Ya. Kita warnai ya. Nanti kalau sudah kita warnai, hasilnya akan seperti contoh ini ya. Seperti ini ya. Nah, fungsinya untuk berbagi kasih di mana kakak ini ya? Adik-adik kalau dapat uang jajan dari papa mama, mungkin bisa disisihkan uangnya ya. Hari ini adik-adik punya lebih sisa uang belanjanya ada sedikit ya, kita simpan dia di topi Santa ya. Caranya bagaimana adik-adik? Ya, topi Santanya kita buka dulu ya. Kita buka topi Santanya, baru uangnya kita selipkan di sini ya, ditutup kembali ya. Terus nanti minggu depan mama kasih lagi uang belanja. Lebih lagi uang belanjanya. Aduh, bagus sekali ya. Uang belanjanya kita kasih masuk lagi di sini ya. Oke ya. Nanti kalau sudah uang belanjanya sudah terkumpul ya,
tutup ini. Ya, kita kunci dia pakai double tip. Ya, double tip boleh, pakai lem boleh, pakai isolasi biasa juga boleh. Oke. Nah, seperti ini nanti jadinya. Jadi uangnya tidak bakal jatuh, tidak bakal hilang ya. Ditulisin namanya Keko. Ya, aku suka membagi. Ya, nanti persembahan atau sisihan uang yang akan adik bagi ini, adik bisa kumpulkan pada saat ibadah IHMPA perayaan Natal ya, dikumpulkan di kakak layannya masing-masing untuk dibagikan buat teman-teman kalian yang membutuhkan. Selamat beraktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semua siapkan persembahannya dan bersama-sama kita menyanyi lagu Aku Suka Membagi. Iya, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kakak Natal mau semuanya duduk manis, lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan telah memberkati ibadah impak kami dan dapat berjalan lancar sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan buat semua adik-adik yang telah mengikuti impak ini, Tuhan memberkati. Begitu juga dengan kakak-kakak lain yang bertugas pada pagi hari ini, Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, saat ini kami berdoa buat semua adik-adik IMPA yang telah ujian maupun minggu depan, Tuhan memberkati agar bisa belajar dengan baik dan bisa mengikuti ujian yang baik. Tuhan memberi hasil yang terbaik buat adik-adik. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat semua orang tua dari adik-adik, papa, mama, oma, opa, kakak, adik. Kiranya Tuhan memberkati selalu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan selalu hadir buat kami. Kami mau berdoa buat semua gereja-gereja Tuhan, gereja GPIB, gereja kami, gereja Batra Kasih, biarlah selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan di dalamnya, memberkati pendeta, memberkati majelis, memberkati semua
agar kami selalu sehat selalu, kami bisa melayani Engkau dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati agar semuanya aman, pemerintah dari setiap daerah, setiap kota, setiap sampai pelosok daerah. Tuhan memberkati agar semuanya dapat bekerja dengan penuh hikmat untuk kebaikan negara kami. Tuhan memberkati agar tidak terjadi bencana-bencana, malapetaka. Kiranya kami selalu, negara kami, dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memberkati kami semua sampai saat ini. Kami berdoa buat orang-orang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Tuhan dokter di atas segala dokter mampu menyembuhkan, memberkati obat, makanan, minuman yang dikonsumsi agar semuanya dapat membantu proses kesembuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah melindungi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, dan biarlah Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, sehingga di minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama beribadah walaupun hanya melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan rajin cuci tangan. Jaga jarak, hindari kerumunan, tapi dekatkan doamu pada Tuhan. Selalu bersukacita, terus semangat.